Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Al-Ghifari, program studi farmasi reguler pagi 1B. Video ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Haji Ueng Rianto SPDM AG, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kelompok 3 Farmasi 1B, Salsabila Nurul Fitria dengan NIM D1A220145, Sofa Asri Rahayu dengan NIM D1A220118, Yunia Sabna dengan NIM D1A220150, Zahiro Bisel Mikafah dengan NIM D1A220218. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, insya Allah akan selalu melimpahkan keberkahan bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki ribuan pulau dan juga jutaan penduduk yang tinggal di dalamnya. Dengan berbagai keanekaragaman, Indonesia memiliki berbagai aneka ragam budaya, bahasa, bangsa, suku, dan juga agama. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Agama yang diresmikan di Indonesia diantaranya ada Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dengan adanya berbagai keanekaragaman suku budaya dan juga agama, menjelaskan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk. Menemukan bangsa Indonesia ini dapat menimbulkan perpecahan dan juga konflik apabila adanya sikap intoleransi. Bicara mengenai moderasi beragama, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Moderasi berasal dari kata moderat dalam bahasa Arab, yaitu al-wasatiyah, yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Penggalan ayat tersebut ada kata al-wasat yang artinya umat pertengahan. Umat pertengahan di sini bermaksud dalam terbaik, yaitu paling sempurna. Dan kemudian pengertian dan moderasi beragama secara bahasa Latin, yaitu moderation, yang berarti kesedaran, yaitu tidak kelebihan ataupun tidak kekurangan. Artinya, penguasaan diri dan sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, watak, baik ketika memperlakukan orang lain secara individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Ada beberapa prinsip dasar dalam moderasi beragama. Moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan antara dua hal, misalnya antara akal dan pikiran, antara individu dan komunal, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Prinsip kedua keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak kepada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti mereka tidak memiliki pendapat. Mereka yang memiliki sifat seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan. Hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan Indonesia. Di kursus wasatiyah atau moderasi sering dijabarkan melalui 3 pilar, yaitu moderasi pemikiran, moderasi beragama, gerakan, dan moderasi perbuatan yang mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang diperhatikan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan di dunia. Ada 4 indikator dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama ada komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang.
Yang kedua ada toleransi. Toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antar agama dan toleransi intraagama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Yang ketiga ada anti kekerasan, dan yang keempat adalah pemuda aktif. Landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama dalam kehidupan moderasi beragama di kehidupan sehari-hari disebut sebagai wasit atau wasatiyah, yang artinya sesuatu yang baik yang berada di antara dua kutub ekstrim. Oleh karena itu, ketika konsep wasatiyah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka seseorang tidak akan bersikap ekstrim atau netral. Dalam berbagai kajian wasatiyah Islam seringkali diterjemahkan sebagai just balance, the middle of the way, the middle of path Islam, di mana Islam berfungsi sebagai memediasi dan sebagai penyeimbang. Selama ini, konsep wasatiyah juga dipahami dengan merefleksikan prinsip moderat, tawasud, toleran, tasamuh, seimbang, tawazun, dan adil atau iktidal. Dengan demikian, istilah umat wasatan sering juga disebut sebagai just people atau just community. Itu masyarakat atau komunitas yang adil. Islam mengajarkan untuk selalu bersikap moderat. Ajaran ini begitu sentral dalam bersumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Salah satu ayat misalnya mengatakan, dan demikianlah pula Tuhan menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan. Jika disandingkan dengan beragama, sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak ekstrim. Dan ada contoh sikap ekstrim dalam beragama. Yang pertama, mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Yang kedua, seseorang mengkonsumsi yang jelas-jelas haram menurut agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Yang ketiga, merusak rumah ibadah karena tidak setuju paham keagamaannya. Pentingnya moderasi beragama sangat diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan sikap peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Jadi, sudah dapat dipahami yang dimaksud dengan moderasi beragama itu bahwa bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara mengambil agama tersebut dalam apa saja yang harus kita terapkan dalam melakukan moderasi beragama. Satu, menghargai pendirian orang lain, tidak menyalahkan orang lain ketika berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, tidak memaksa penganut agama lain untuk mengikuti agama kita. Yang ketiga, menghargai dan tidak mengganggu orang lain ketika sedang beribadah. Keempat, tidak merusak rumah ibadah orang lain. Kelima, memiliki empati dan mudah mengendalikan emosi. Karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menganggap semua manusia adalah saudara. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebih yang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.